Shalom, selamat pagi. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk mengawalinya, mari kita mengambil sikap saat teduh dimulai. Mari kita menyembah Allah kita. Mari kita memuji Dia dengan pujian layak dipuji, sembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar dan mulia. Alam semesta melukiskan kebesaran. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar dan mulia. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar dan mulia. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar dan mulia. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar dan mulia. Nama-Mu besar dan mulia. Nama-Mu besar dan mulia. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya,
Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Bersatu dalam doa. Terima kasih buat kebajikan dan kemurahan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Nyata pada saat ini kami kembali bisa berkumpul, memuji, memuliakan nama-Mu. Itu bukan karena kuat dan hebatnya kami, bukan karena gagahnya kami Tuhan, melainkan belas kasih anugerah-Mu dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Untuk itu Tuhan, biarlah kami bisa menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin Tuhan, untuk bisa menjalin hubungan dengan Engkau Tuhan. Biar kami bisa benar-benar merasakan hadirat-Mu pada saat ini di tengah-tengah kami. Kami berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang sudah hadir pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati jemaat Tuhan. Dan juga yang belum sempat hadir, kiranya Tuhan yang menuntun jika dalam perjalanan. Dan berkati juga para pelayan Tuhan yang mengambil bagian, kiranya kasih setia Tuhan terus memimpin, sehingga melalui pelayanan ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar Tuhan, kami akan duduk semeja dengan Engkau. Kiranya kami benar-benar mempersiapkan diri kami. Kami benar-benar memaknai pengorbanan Yesus mati di kayu salib Tuhan, untuk menebus hidup kami dari cengkraman dosa. Biarlah melalui pengorbanan-Mu ini Tuhan, kami selalu hidup di dalam kekudusan Tuhan, dan mau hidup seturut dengan kehendak-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini jam ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saat ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Dialah segalanya. Segalanya Dia bagiku. Segalanya Dia bagiku. Dialah segalanya, besar
Silahkan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita nanti untuk persembahan pujian dari KW bisa selesai firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini. Kami boleh datang bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Kami boleh bersama-sama merayakan Sabat Tuhan. Kami rindu akan Sabat-Mu. Kami rindu Tuhan, supaya kami boleh bersekutu satu dengan yang lain. Dan kami boleh bersama-sama memuliakan-Mu, mengagungkan-Mu. Kami juga rindu mendengarkan sabda-Mu. Biar sabda Tuhan boleh berbicara kepada kami semua. Urapi hamba-Mu, supaya hamba Tuhan boleh menyampaikannya dengan urapan daripada Tuhan. Tutup hamba-Mu di balik salib Kristus. Urapi kami semua, supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi semua. Mari kita akan buka kitab Mazmur pasal 148. Mazmur 148 ayat 5 dan 6. Mazmur 148 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Baiklah, semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Sampai di sini pembacaan kita. Berbahagialah kita yang mau membaca firman Tuhan, merenungkan firman itu, dan melakukannya di dalam hidup kita dari hari ke hari. Pada saat ini, pagi ini, saya akan berbicara tentang hidup dengan ketetapan. Hidup dengan ketetapan. Pada saat Allah penciptakan langit dan bumi beserta sekalian isinya, patut kita perhatikan dengan seksama. Karena semuanya diciptakan menurut ketetapan yang tidak dapat diubah dan dilanggar. Kalau kita perhatikan, pada hari pertama Allah menciptakan terang, lalu memisahkan terang daripada gelap. Dan Tuhan bilang, terang itu baik adanya. Dan kemudian pada hari kedua, Allah berfirman, jadilah cakrawala untuk memisahkan air dari air. Air dari air. Bagaimana ini? Air dari air dipisahkan. Memang ada air yang di atas cakrawala, ada air yang di bawah cakrawala. Dan itu harus dipisahkan. Pada hari yang ketiga, Allah berfirman, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatanlah yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Kita perhatikan bagaimana Tuhan mengatur karyanya dengan begitu tertib dan rapi.
Tidak ada yang tertinggal dan tidak ada yang keliru. Semua ditetapkan berdasarkan ketetapan hari pertama. Jadi hari kedua ditetapkan oleh hari yang pertama. Demikian juga hari selanjutnya ditetapkan oleh hari sebelumnya. Pada hari yang ketiga kita lihat Allah berfirman, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah atau tumbuh-tumbuhan, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Pada saat Allah menciptakan semua tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan berbuah yang berbiji, semua berdasarkan ketetapan yang dikerjakan dari ketetapan hari kedua. Begitu tertib, begitu rapi. Tuhan tidak menciptakan tumbuhan dulu sebelum ada tempatnya. Setelah tempatnya disediakan, tempatnya dibereskan, baru berdasarkan ketetapan itu tumbuhan ditanamkan. Dan setelah itu ada penetapan lain pada hari itu. Kemudian pada hari berikutnya, hari yang keempat, Allah berfirman, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala. Tadi yang di bawah cakrawala, sekarang yang di atas cakrawala, untuk memisahkan siang dan malam. Benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, dan hari-hari dan tahun-tahun. Allah menjadikan benda penerang yang lebih besar untuk hari siang, yaitu matahari. Dan yang kecil, yang lebih kecil untuk menguasai malam, yaitu bulan. Juga Tuhan menjadikan bintang-bintang menerangi malam. Allah melihat semuanya baik. Hari keempat, Tuhan menyelesaikan benda-benda langit yang berada pada cakrawala berdasarkan ketetapan hari sebelumnya. Cakrawala yang di bawah diselesaikan. Kemudian cakrawala yang di atas diselesaikan berdasarkan ketetapan hari sebelumnya. Dan kemudian pada hari yang kelima, berfirmanlah Allah, hendaklah air di dalam air berkeriapan, makhluk hidup dan burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Ada burung-burung diciptakan supaya terbang. Dan Tuhan menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala makhluk hidup yang berkeriapan dalam air dan segala jenis burung yang merayap bersayap. Allah melihat semuanya baik. Semua baik. Tuhan bilang, akan ciptaannya itu baik. Pada hari yang kelima, Allah berfirman, berkembang biaklah dan bertambah banyak. Penuhilah air di dalam laut dan burung-burung di bumi bertambah banyak. Tuhan memberkati semua pada hari kelima. Coba perhatikan. Pada hari ke-1, kedua, ketiga, keempat, Tuhan belum memberkati. Tetapi pada hari yang kelima, Tuhan bilang, Tuhan memberkati ciptaannya. Dan semuanya baik. Mulai ada pemberkatan. Pada hari kelima pun, semua ciptaan ditetapkan berdasarkan hari sebelumnya. Kenapa ya? Pada hari yang kelima Tuhan bilang, berkembang biaklah. Biarlah bertambah banyak. Penuhilah bumi dan laut. Tuhan di sini memulai memberkati ciptaannya. Kenapa? Kalau waktu tumbuh-tumbuhan tidak diberkati. Tapi
ketika binatang-binatang diciptakan, Tuhan memberkati. Kenapa seperti itu? Hanya dikatakan semuanya baik. Tetapi yang kelima, semua baik dan Tuhan memberkati. Karena pada saat itu yang diciptakan adalah segala makhluk yang berjiwa. Makhluk yang berjiwa diciptakan. Kita akan lihat nanti, kenapa bisa begitu. Binatang yang berjiwa ini diberkati. Nah, setelah hari kelima, hari yang keenam. Semua sudah jadi pada hari yang kelima. Cukup indah. Semua bagus, sudah diberkati. Nah, sekarang pada hari yang keenam. Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang yang melata, segala jenis binatang lain. Dan Tuhan melihat semuanya baik. Tapi ada yang harus dipersiapkan lagi. Untuk apa? Menguasai yang diciptakan sebelumnya. Setelah semua diciptakan itu diberkati, Allah melihat semuanya. Sempurna. Sangat baik. Setelah melihat semuanya sempurna dengan sangat baik, baru Allah menciptakan manusia. Dan manusia tidak ditetapkan seperti sebelumnya. Ciptaan-ciptaan sebelumnya diciptakan berdasarkan ketetapan sebelumnya. Tetapi manusia diciptakan berdasarkan ketetapan menurut gambar dan rupa Allah. Allah berfirman bahwa kita menjadikan manusia menurut rupa kita. Bukan ketetapan dari hari-hari sebelumnya. Tetapi diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Menurut gambar dan rupa kita. Kita di sini bicara tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan menjadikan manusia untuk menguasai seluruh bumi. Tuhan menciptakan itu. Allah menciptakan manusia menurut ketetapannya. Berbeda dengan makhluk ciptaan sebelumnya. Yang sebelumnya diciptakan berdasarkan ketetapan yang sebelumnya. Ketetapan yang sudah lewat. Tetapi manusia diciptakan untuk gambar dan rupa Allah. Tuhan Allah melihat semua ciptaannya. Sungguh amat baik. Dan Tuhan memberkati. Ketika manusia diciptakan. Diberkati lagi. Tuhan memberi ketetapan kepada manusia. Untuk berkuasa. Dan menaklukkan semua ciptaan Allah. Dalam keadaan amat baik. Dan dipenuhi berkat Tuhan. Saudara-saudara, lihat. Tuhan menetapkan kepada manusia sesuatu yang indah. Memberikan perintah kepada Allah, dari Allah kepada manusia, supaya menetapkan memerintah seluruh isi bumi ini. Coba kita perhatikan. Pada saat manusia diberikan ketetapan untuk memerintah, semua dalam keadaan yang baik. Tidak ada cacat celah. Semua baik. Diberikan penguasaan untuk segala binatang dan hewan. Tumbuh-tumbuhan dan yang lain. Semua baik. Tidak ada yang tidak baik. Semuanya baik. Nah, sekarang saya akan ajak saudara untuk lihat sedikit. Apa sih yang disebut ketetapan? Apakah ketetapan itu? Ketetapan adalah landasan kerja untuk dipergunakan dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang diamanatkan oleh Tuhan atau di perusahaan sekarang oleh atasan yang sudah diatur, dirumuskan,
dipikirkan, dipertimbangkan, disetujui, dan diputuskan menjadi aturan dan hukum yang sah, yang tidak dapat dilanggar dalam pelaksanaannya. Jadi ketetapan itu adalah landasan kerja untuk dipergunakan dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang sudah diatur demikian rupa, sudah disusun demikian rupa, tidak dapat diubah dan tidak dapat dilanggar. Waktu Adam diberi tugas menguasai dan mengelola bumi, semua dan semua isinya, semua ada dalam keadaan baik, di dalam berkat Tuhan, di bawah anugerah kemurahan Tuhan. Pada mulanya pengelolaan bumi dan semua isinya berjalan dengan baik. Ketika Adam mengolah akan bumi pada permulaan, oh indah sekali. Adam dan Hawa mengaturnya dengan baik. Saudara tahu bagaimana Adam menamai akan semua makhluk di bumi? Ini tidak mudah, tetapi dengan hikmat daripada Allah, semuanya dapat diatur begitu tertib dan teratur. Kalau saudara belajar apa yang disebut dengan biologi, saudara akan ngerti ada apa di situ. Binatang-binatang ini dibagi dari yang bertulang belakang, yang tidak bertulang belakang, ya, sampai kepada jenis burung, dan terus sampai kepada yang melata, merayap, sampai yang tidak punya tulang belakang. Diatur sampai jelas dan tertib, cermat sekali pengaturannya. Tumbuh-tumbuhan pun demikian, mulai dari ordonya, kemudian family, dan semua sampai spesiesnya. Diatur demikian rupa, baik sekali, indah, betul semua. Tetapi sayang, seribu sayang, pengolahan bumi yang begitu indah menjadi rusak oleh karena dosa. Ketika Adam jatuh dalam dosa, maka semua ciptaan Allah menjadi rusak, dan segala ketetapan-ketetapan berbeda. Yang tadinya ketetapannya semuanya yang diberkati, yang baik, yang indah, tetapi setelah Adam jatuh dalam dosa, segala ketetapan itu berubah. Sekarang bukan lagi benar ketetapan yang indah, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi. Ini lain. Sekarang situasi dan kondisi yang menjadi dasar ketetapan. Sulit sekali. Saya harap sudah bisa mengerti. Coba kita lihat. Lanjutkan. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Tuhan berfirman kepada Hawa, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah, karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Mulai saat itu manusia menetapkan pemerintahannya berdasarkan situasi dan kondisi yang sudah terkutuk. Ini sangat mengerikan, saudara. Ini sangat sulit. Sebelumnya semua baik,
Kalau Hawa tidak jatuh dalam dosa dan Adam tidak jatuh dalam dosa, ibu-ibu melahirkan gak akan merasa sakit. Tapi sekarang harus ada sakit. Yang tadinya tidak ada, sekarang ada sakit. Yang tadinya tidak ada onak duri, sekarang onak duri. Coba sekarang kalau saudara lihat ya. Kalau saya suka menanam, menanam rumput, kita beli rumput yang bagus, rumput yang paling baik. Kadang-kadang ada orang menanam rumput packing, ada yang menanam rumput gajah, ada yang menanam Paris. Itu semuanya waktu baru dibeli, itu semua indah. Tapi baru 2 hari, yang tumbuh apa? Yang lebih dulu tumbuh. Justru yang keluar adalah rumput-rumput liar yang tidak diharapkan tumbuh, dan itu harus dibersihkan. Sulit untuk membersihkannya, lama sekali untuk membersihkannya. Inilah keadaan daripada dunia kita. Makanya saudara, ketika kita sekarang melakukan segala sesuatu, tidak mudah, sangat sulit, sangat susah. Saya beri contoh, manusia yang mula-mula, ya masih zaman permulaan, tentang Kain dan Habil. Mereka hidup bersama-sama, tetapi masalah timbul saat mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ini manusia masih, kalau dikatakan, masih zaman yang baru mulai, sejarahnya baru dimulai. Kain mempersembahkan korban kepada Tuhan. Baik, betul, itu salah satu yang baik, yang patut dihargai. Habil mempersembahkan korban juga, sama, mempersembahkan korban. Baik semua. Tetapi korban persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan. Sedangkan korban persembahan Habil diindahkan Tuhan. Hati Kain menjadi panas karena korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Inilah situasi dan kondisi dari keadaan manusia yang sudah terkutuk. Sebelumnya tidak ada yang namanya hati panas, kesal, tidak ada. Tetapi karena sudah jatuh dalam dosa. Situasi apa? Situasinya karena persembahannya tidak diterima. Langsung apa yang terjadi? Kondisinya merasa jadi hatinya tidak puas. Hatinya tidak enak. Dan mulai apa? Mulai memikirkan bagaimana ini. Timbul kemarahan. Timbul niat licik, niat busuk. Dengan mengajak berjalan-jalan, tahu-tahu dibunuh. Inilah keadaan manusia. Setelah jatuh dalam dosa, kita dikuasai oleh bukan keadaan lagi, tetapi oleh ketetapan Tuhan, tetapi oleh situasi dan kondisi. Makanya kalau kita berusaha sekarang, tidak mudah. Kita berdasarkan situasi dan kondisi. Kita perlu melihat itu dan perhatikan itu. Ya. Sekalipun Kain masih diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan masih berbicara kepada Kain. Kain, hati-hati. Hatimu panas. Dosa sedang mengintip. Mestinya sadar. Tetapi karena situasi dan kondisi, sulit untuk menerima akan firman Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat 4 menjawab, kenapa persembahan Habil lebih diperhatikan? Karena persembahan Habil dipersembahkan berdasarkan iman. Berdasarkan iman. Iman berbicara di sini. Saudara-saudara, kita perhatikan. Korban Habil diterima. Kenapa?
Karena dengan iman, berdasarkan iman benar, dia mengerti apa yang harus dipersembahkan. Yang namanya korban bakaran, korban persembahan, itu harus ada yang dilukai. Harus ada darah. Korban ini adalah untuk menutupi sesuatu. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ditutup dengan daun-daunan, dosanya tidak bisa. Ketelanjangannya ditutup dengan kain. Tetapi Tuhan menggantikan itu dengan kulit binatang. Dari kulit binatang ini kita tahu ada darah yang sudah dikorbankan, dicurahkan untuk menutupi akan ketelanjangan. Itu sebabnya saudara, dasarkan iman inilah Habil sudah melihat korban yang benar harus ada darah. Dan korban yang dilakukan Habil diterima oleh Tuhan. Dan korban Kain tidak diperhatikan. Memang kalau kita lihat korban, kalau kita hanya membawa persembahan, saya membawa persembahan. Kalau persembahan biasa, apapun boleh. Tumbuh-tumbuhan boleh. Tetapi pada saat korban bakaran, korban penebus dosa, harus ada darah. Ya. Baik, kita teruskan. Bukti yang paling baru dari kita hidup dalam ketetapan yang bergantung dari situasi dan kondisi. Ini baru aja kita masih hangat. Kemarin jam berapa ya? Jam 2 siang. Ditetapkan oleh pemerintah bensin atau Pertalite yang saya biasa pakai, yang biasanya harganya 7.650, ditetapkan menjadi 10.000 per liter. Nah, kita lihat dari sini. Sekarang bukan ditetapkan oleh apa yang melakukan di sini bukan karena yang baik, tetapi karena situasi dan kondisi. Situasi bagaimana? Karena minyak bumi di pasaran sekarang sudah $100 per barrel. Itu sebabnya minyak jadi naik. Dan Pertalite yang kita pakai itu hasil subsidi. Subsidi yang ada sekarang dari pemerintah, kondisinya tidak memungkinkan lagi memberikan subsidi. Makanya sekarang peraturan pemerintah berdasarkan situasi dan kondisi. Ini kejadiannya. Ya, beda dengan pada waktu Adam memerintah. Semua baik, semua indah, semua cukup baik, semua lengkap. Tetapi kalau di bawah situasi dan kondisi, ini keadaannya. Ini yang terjadi. Dalam sejarah manusia, kita melihat betapa rusaknya dan bobroknya keadaan dunia ini. Ketetapan Tuhan ditinggalkan dan dimulai dengan segala sesuatu yang tidak layak. Akibatnya Tuhan harus menghancurkan bumi, menghukum bumi dengan air bah. Manusia semua dihancurkan, dimusnahkan. Binatang-binatang semua dimusnahkan. Hanya tinggal apa? Tinggal yang ada di dalam bahtera Nuh, yaitu 4. Ada 8 orang. 8 orang, yaitu Nuh dan istrinya, 3 anaknya, dan 3 menantunya. Tinggal 8 orang. Itu bisa hidup. Tetapi setelah Nuh mulai dengan sesuatu yang baru, ternyata situasi dan kondisi itu masih ada. Manusia masih berdosa.
masih ada di dalam dosa. Makanya peristiwa Babel terjadi. Tuhan harus mencerai-beraikan karena manusia sudah tidak karuan. Tuhan tetapkan lagi, tetapi tidak dipergunakan dengan baik. Maka alam pada saat keadaan semua sudah begitu rusak, Allah harus mengirimkan Yesus untuk mengembalikan ketetapan Allah seperti pada saat Adam belum jatuh dalam dosa. Yesus harus mengembalikan manusia menjadi ciptaan yang baru. Dan manusia boleh mendapatkan ketetapan Allah lagi. Sebab dalam Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab dalam Roma 5 ayat 17, sebab jika oleh satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Yesus sudah menggantikan semua, supaya situasi dan kondisi dapat digantikan dengan ketetapan Allah kembali. Tetapi rupanya tidak demikian mudah, karena tidak semua orang mau mengambil ketetapan Allah, yaitu jalan keselamatan melalui Yesus. Tidak diambil, tidak mau diterima. Bagi orang Kristen pun banyak masalah, banyak persoalan. Manusia memerlukan Yesus agar ada pembenaran untuk hidup. Karena itu percayalah kepada Yesus, supaya hidup menjadi baru, mulai hidup baru, hidup dengan ketetapan seperti Adam dulu sebelum jatuh dalam dosa. Saudara ingat Saulus yang telah menetapkan pilihan yang salah, yaitu apa? Dia mengejar orang-orang percaya dan menurut pendapatnya ini benar. Tetapi ketika Saulus beserta rombongannya sudah dekat kota yang namanya Damsyik, tiba-tiba memancar dari langit, mengelilingi dia. Dan sinar itu begitu terang, menyoroti akan Saulus. Dan Saulus saat itu rebah ke tanah. Dan kedengaran suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayakan aku? Saulus kaget. Kok ada suara seperti itu? Apa yang dilakukannya dan dipikirkannya benar? Bahwa dia melakukan yang seperti Tuhan kehendaki. Tetapi rupanya itu kehendak dia. Tetapi Yesus dengan penuh kasih ingin membawa Saulus supaya menjadi orang yang baru, yang berbeda. Pada saat itu Saulus berkata, siapakah engkau ya Tuhan? Yesus menjawab, akulah Yesus yang kau aniayakan. Sekarang masuklah ke dalam kota. Nanti kau akan didatangi oleh seseorang yang bernama Ananias, akan menyembuhkanmu. Dan kau akan ditunjukkan apa yang harus kau buat. Dan Ananias, dalam penglihatan, Tuhan berbicara, Ananias, pergilah ke jalan lurus, rumah Simon, maka kau akan bertemu dengan seorang yang bernama Saulus. Dia adalah orang yang aku siapkan untuk pelayanan, untuk kemuliaanku nanti. Saulus. Ananias berkata, dia akan datang ke kota ini untuk menangkap anak-anak Tuhan. Tapi sekarang kamu pakai, aku akan pakai dia. Saudara lihat di sini.
Ananias, orang yang sudah diubahkan, hidup di dalam Kristus, hidup di dalam satu hidup yang benar, hidup yang tidak ditaruhkan kepada situasi dan kondisi. Melihat si Paulus seperti itu keadaan bukan seperti itu, tapi dia sudah mendapatkan satu ketetapan dari Allah bahwa dia sudah diselamatkan, bahwa Tuhan sanggup memakai Saulus juga, dan ia lakukan itu. Saudara-saudara, dunia saat ini membutuhkan Ananias yang mau mendengar akan suara Tuhan, yang mau melayani apa yang Tuhan katakan, bukan orang yang mau bekerja menurut situasi dan kondisi. Saya tahu keadaan kita tidak baik, situasi dan kondisi kita tidak baik, tidak mudah, tetapi mari kita bersama-sama, orang yang percaya kepada Kristus, kita tidak hidup berdasarkan situasi dan kondisi, tapi berdasarkan ketetapan Allah. Pakailah ketetapan Allah. Tuhan memberikan kuasa kepada kita supaya kita tidak hidup menurut situasi dan kondisi, tapi hidup di dalam ketetapan Allah. Tuhan memimpin kepada kita. Tuhan mau menolong kepada kita. Tuhan mau berbuat sesuatu kepada kita. Tapi ingat, kita perlu mendengar suaranya. Kita perlu mengerti akan rencananya. Jangan sampai kita salah jalan. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur. Kami memiliki Yesus. Kami datang kepada Yesus. Tuhan, keadaan dunia ini, kondisi dunia ini tidak baik. Bukan semakin baik, semakin sulit. Kami menghadapi hal-hal yang tidak mudah. Inilah situasi dan kondisi dunia. Tapi tolong Tuhan, supaya kami tidak hidup di dalam situasi dan kondisi. Itu memang kita perhatikan. Tetapi kami hidup di dalam hidup baru. Di dalam hidup, di dalam Kristus. Yang harus menyelesaikan situasi dan kondisi. Harus mengatasi situasi dan kondisi. Mari Tuhan, mampukan kami. Mampukan kami Tuhan. Untuk tidak hidup berdasarkan situasi dan kondisi. Tapi hidup berdasarkan ketetapan Tuhan. Di dalam hidup yang baru. Untuk dapat mengatasi situasi dan kondisi dengan pertolongan Tuhan. Haleluya. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Tuhan, kami tahu di situ, di dalam tubuh dan darah-Mu ada ketetapan luar biasa. Engkau menyelamatkan, membebaskan kami dari segala dosa. Tolong Tuhan, biarlah melalui perjamuan kudus ini, kami yang sudah hidup keliru, dikuduskan, disucikan, dan kami boleh menikmati hidup baru. Biarlah kami ketika makan tubuh dan darah, kami boleh mengarahkan iman kami kepadamu, bahwa tubuh dan darah-Mu telah membuat kami baru untuk berjalan dalam satu langkah-langkah yang baru. Terima kasih. Mampukan kami untuk berjalan mengatasi situasi dan kondisi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ampuni kami dan segala kesalahan yang kami lakukan, akan segala sesuatu yang kami telah kerjakan dengan tidak benar. Ampuni Tuhan, karena kami sudah berjalan
menurut kondisi kami yang berdosa, melalui situasi kami yang terkutuk. Ampuni Tuhan, supaya kami hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam iman kepada Kristus yang sudah melepaskan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya minta pelayan perjamuan kudus, Pak Kolyang, Pak Jul, siap?
Boleh dipersilakan berdiri. Mari kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam, waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu. Terima kasih Yesus. Aminah berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, Kau melayakkan kami duduk semeja dengan Tuhan, makan roti dan anggur, untuk mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah melalui perjamuan kudus pada hari ini, kami bersenantiasa menghidupi akan firman Tuhan. Kami bersenantiasa hidup dalam kekudusan Tuhan, dan senantiasa berjalan menurut kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Nah, dengan permohonan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan Pak Arthur
Marta jemaatnya. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kaum wanita. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutlah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jalan surga, orang yang terhilang dan buta, tapi oleh cinta Tuhan beri saya terang. Waktu Tuhan tolong saya, Tuhan panggil saya dengan suara lembut merdu. Dia lepaskan saya dari rantai dosa. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya akan membacakan warta jemaat untuk minggu ini. Yang pertama, nanti sore ada kebaktian umum yang kedua pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti pada ibadah pagi hari, dapat mengikuti ibadah pada sore hari. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Yang kedua, aksi Rp1.000 dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk. Hal ini digunakan untuk membantu para hamba Tuhan yang berada di wilayah Majelis Daerah 5 Jawa Timur dan sekitarnya. Berikutnya, setelah kebaktian selesai, dimohon jemaat tetap duduk di tempat karena keluarga Bapak Yudi mengadakan pengucapan syukur untuk putrinya Yohan Stefani yang pada hari ini berulang tahun. Nanti akan dibagikan makanan. Persembahan. Untuk persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh Saudari Fani dan Saudari Gebi. Hari ini jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, yaitu kolekte, dan persepuluhan pada kantong biru untuk persepuluhan. Dan sebelumnya marilah kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Maliaki 3 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan dijalankan. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, atas pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas pemeliharaan-Mu, atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kini tiba saatnya bagi kami untuk mengembalikan sebagian dari berkat yang kami terima. Berkatilah persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sementara persembahan dijalankan, marilah kita memuji Tuhan dengan pujian segala puji syukur. Sebagai
kami mengucap syukur kepadamu. Kami berbawa apa yang menjadi milik-Mu, kami kembalikan kepadamu, supaya ada makanan di dalam rumah-Mu. Bapa, kami bersama-sama berdoa, berkati Tuhan dengan persembahan yang telah kami kumpulkan ini. Tuhan, kami selalu ingat akan orang tua kami yang bekerja dengan begitu baik. Orang tua kami bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tuhan, berkati orang tua kami. Berikan kepada orang tua kami tubuh yang sehat, kesabaran, juga hikmat saat melakukan pekerjaannya. Tuhan, saat ini tidak mudah. Di tengah-tengah keadaan yang sangat sulit, orang tua kami bekerja, Tuhan. Mari Bapa, berkati orang tua kami dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat, dengan kesabaran yang dari Tuhan, dengan hikmat dan akal budi yang daripadamu, supaya orang tua kami dapat mencari rezekinya dengan baik, sehingga kami anak-anaknya, keluarganya terpelihara dengan baik, sehingga kami masih bisa bersekolah, bisa kuliah. Kami bersyukur untuk orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk anak-anak kami yang sudah bekerja, yang sudah Tuhan memeliharakan keluarganya dengan baik. Kami bersyukur untuk anak-anak kami. Anak-anak kami Tuhan boleh memberikan yang menjadi milik-Mu kepadamu. Tapi mereka juga ingat kami orang tuanya, supaya orang tuanya dapat terpelihara, dapat tetap bisa hidup. Kami bersyukur Kau berkati anak-anak kami. Cukupkan apa yang ada Tuhan, biar kami boleh hidup dari apa yang ada, dari sisa yang telah kami dapatkan. Oh Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan yang menolong. Kami berdoa buat kami yang saat ini Tuhan bekerja, tapi belum capai Tuhan apa yang kami butuhkan. Tolong Tuhan, buka jalan supaya penghasilan kami boleh lebih baik Tuhan, supaya keluarga kami dapat terpelihara. Kami berseru kepadamu. Mari Tuhan, berkati apa yang dapat kami kerjakan. Buka jalan bagi kami, untuk kami dapatkan Tuhan apa yang kami butuhkan, supaya kami dapat memelihara keluarga dengan pertolongan-Mu. Berkati juga Tuhan akan kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Mari Tuhan tolong, supaya Tuhan buka jalan untuk kami mendapatkan apa yang kami butuhkan. Berkati Tuhan apa yang sedang kami usahakan. Tolong Tuhan, supaya kami bisa bekerja. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan. Kami juga bersyukur Tuhan. Tuhan memelihara anak-anak-Mu di dalam anugerah-Mu. Kami berdoa Tuhan, Kau pimpin akan bangsa kami Indonesia. Tolong Tuhan, agar pemerintah
dapat mengatur akan keadaan Tuhan yang saat ini ada gejolak ekonomi karena kenaikan harga bahan bakar minyak. Semua Tuhan bergejolak. Kami berseru kepadamu, mari Tuhan tolong, supaya ada jalan keluar bagi pemerintah untuk memberikan tips-tips yang tepat untuk dapat mengatasi Tuhan keadaan ekonomi yang sedang bergolak ini. Tolong Tuhan, supaya semuanya dapat diatur dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk demo-demo yang diadakan dengan adanya kenaikan harga. Tolong Tuhan supaya demo-demo ini terarah dan juga tidak ditunggangi oleh hal-hal yang lain. Kami berdoa Tuhan supaya pemerintah dapat memberikan ketenangan dan aparat negara, polisi dan TNI bisa bahu-membahu mengamankan negara ini. Tolong Tuhan, supaya NKRI tetap satu. Tuhan yang memberkati. Kami menyerahkan Tuhan akan bangsa kami di dalam tangan-Mu, supaya bangsa ini boleh menikmati Tuhan damai dan juga sejahtera. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Haleluya. Tuhan memberkati Engkau. Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Mu dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih, terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk dan doa teduh. Yang berulang tahun pada bulan ini tanggal 4 September, yaitu Saudari Yohan Stefani. Silakan maju Yohan. Tadi Yohan ada di sini. Oh. Kau nggak lihat. Pak Chong I ada di rumah. Saudara Karis. Dari
Grace. Grace, silakan. Gaby-nya nanti sore. Ulang tahun pernikahan Bapak Nuri. Ingat toh Pak, ulang tahun pernikahan hari ini. Ayo. Loh, Ibu Santi tidak ingat hal ini ulang tahun pernikahannya? Yang ulang tahunnya belum. Cuman bulan ini. Tanggal 18 nanti. Ya. Dituntun Nuri. Jatuh nanti. Saudari Eva nanti sore, Saudari Sri Handayani. Sri, kamu ulang tahun bulan ini, Sri? Enggak. Kenapa? Tapi betul bulan ini. Maya turun. Sini aja. Ini yang nikah di sini. Ini yang Sri, mana Sri? Ayo cepat. Kami ulang tahun bulan apa? Gak tahu tanggalnya. Ya nggak apa, memang hanya ini yang bulan ini. Namamu Sri Handayani? Oh ya, nggak apa-apa. Ya, baik. Ada lagi yang berulang tahun pada bulan ini? Loh, Ibu Santi, Ibu Yanti, mari silakan maju. Andini, mana Ibu Andininya? Andini. Lo ambil siapa? Ambil. Oh, di situ. Ini nggak ada namanya di sini. Andini. Mana Andini? Mana Andini? Tolong panggil Andini. Ada di mana? Lagi ke sini. Sudah Sri. Sudah datang ke sini. Kemana dia? Hah? Ke sekolah minggu. Aduh. Ayo Andini, kemana Andini?
Mana Andini? Ini kok lama sekali. Seri, coba lihat di situ. Cepat kita. Mana Andininya? Hilang. Oh, anaknya lagi rewel. Ada di situ. Kok lama sekali? Anaknya lah nangis. Andini, kemana Andini? Nah ini, kemana ini? Cari kemana-mana. Kemana Andini? Baik, sudah ada lagi? Masih ada yang berulang tahun? Tidak ada. Baik, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa buat saudara Yohan yang berulang tahun pada tanggal 4 ini. Biar Tuhan yang memberkati Yohan. Berikan hikmat-Mu. Berikan akal budi-Mu. Berikan penyertaan-Mu. Dan juga berikan tubuh yang sehat buat Yohan. Untuk dapat mengelola dan mengurus pekerjaan yang dikerjakannya dengan baik. Berkati Yohan Tuhan. Tuntun terus hidupnya di dalam anugerah kemurahan-Mu. Tolong juga Tuhan, supaya Yohan boleh tetap bersuka cita karena Tuhan. Berkati Yohan Tuhan. Biar Tuhan ke depan menolong dan menuntun Yohan dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Grace yang berulang tahun pada bulan ini. Berkati Grace. Berkati Tuhan apa yang dikerjakannya. Berkati kuliahnya. Kami bersyukur Tuhan. Anak-Mu boleh Tuhan menikmati pendidikan yang baik. Tolong Tuhan. Supaya Grace Tuhan berhasil di dalam kuliahnya. Berikan tubuh yang sehat. Berikan hikmat. Supaya boleh menyelesaikan studi dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami juga berdoa buat Sri. Tuhan, kalau Tuhan berikan umur buat Sri. Biar Tuhan juga berikan hikmat. Biar Sri Tuhan dipimpin oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong, kalau Sri berulang tahun pada bulan ini,
biar Tuhan memimpinnya. Pimpin Sri Tuhan. Kalau sebentar akan pamit untuk praktek PPL di Papua, biar Tuhan tolong. Sertai Sri Tuhan. Berkati Sri. Apa yang dikerjakannya biar berhasil. Supaya studinya dapat diselesaikan dengan baik. Kami percaya Tuhan memakai Sri untuk menyelesaikan akan studinya nanti dengan pertolongan Tuhan. Waktu dia akan berangkat ke Papua, biar Tuhan menyertainya. Jauhkan dari segala mara bahaya, dari segala penyakit, dan tolong Tuhan pelayanannya di sana. Supaya boleh menjadi berkat buat orang-orang di Papua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Andini Tuhan. Berkati Andini dengan apa yang diusahakannya. Melayani suami. Melayani anaknya Tuhan. Berkati Tuhan pekerjaan Andini. Tolong Andini Tuhan. Tuntun Andini Tuhan. Untuk dapat bekerja dengan baik. Dengan tubuh yang sehat. Dengan tubuh yang kuat. Memelihara anaknya. Dan mendidik anaknya di dalam takut akan Engkau. Tolong Andini Tuhan. Dalam setiap usahanya. Terpujilah namamu. Kami juga berdoa buat Pak Nuri dan juga Bu Santi yang berulang tahun pernikahan pada bulan ini. Berkati Tuhan akan apa yang dikerjakan oleh Bu Santi dengan pekerjaan jualan kue. Biar Tuhan berkati apa yang dijualnya berhasil. Dan Tuhan yang memimpin akan Bu Yanti dan juga Pak Nuri di dalam membantu apa-apa yang harus dikerjakan di gereja ini. Biar Tuhan berikan hikmat untuk dapat menyelesaikannya dengan kekuatan dari Tuhan. Berikan Tuhan kekuatan-Mu. Dan tolong berikan tubuh yang sehat buat Pak Nuri dan juga buat Santi. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tolong lagunya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang